إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم ارحمنا بالقرآن. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita di siang hari ini, di hari Jumat yang mulia ini, yang agung ini, kita banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, anugerahnya, limpahan nikmatnya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita diberi kekuatan oleh Allah dengan anugerahnya, kita sehat walafiat. Kita datang di masjid ini untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini adalah sebenar-benar hamba yang senantiasa bersyukur atas segala karunia-Nya, limpahan nikmatnya. Kita bersyukur berada di tempat ini yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berada di pondok pesantren di mana di dalamnya tentunya ada orang-orang yang saleh, orang-orang yang bukan orangnya saja yang saleh, tapi dia insyaallah dengan memberikan nasihat-nasihat. Karena nasihat ini ad-dinun nasiha, agama ini adalah nasihat untuk siapa? Untuk Allah, untuk Rasulnya, dan untuk para nabinya, para rasulnya, dan untuk kaum muslimin secara keseluruhannya. Olehnya itu nasihat ini sangat penting untuk mengingatkan kita. Kenapa tidak kita ini manusia kadang luput dari kehilapan. Kita terkadang manusia ini kadang mengikuti hawa nafsu, mengikuti bukan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perlu kita saling mengingatkan. Apatah lagi seperti saya ini sudah umur hampir 60. Anak-anak kalian ini adalah generasi yang akan melanjutkan estafet keislaman ini. Kita tentu akan menghadapi beberapa kendala-kendala bahkan yang membahayakan untuk saat ini. Kenapa tidak?
Karena dengan godaan syubhat, godaan syahwat, godaan wanita, dan masih banyak lagi godaan-godaan yang bisa meruntuhkan keimanan kita ini, bisa melemahkan kita punya semangat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu yang berbahagia, kami selaku khatib diberi amanah untuk mengisi, mengganti saudara kita. Apa yang perlu kita ingatkan, apa yang perlu kita wasiatkan, yang pertama adalah mari kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini adalah bekal yang terbaik yang kita akan bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketakwaan. Allah Maha Mulia menurunkan Al-Qur'an yang mulia, menurunkan Rasulullah yang mulia. Kemudian kalau kita ingin menjadi mulia, maka kita ikuti Al-Quran. Anak-anakku sekalian, kita generasi yang sekarang ini, ya, tentunya kita tetap mengharap banyak. Karena generasi sekarang ini adalah generasi, atau pemuda ini adalah generasi yang akan, tentu harapan terutama orang tua kita ini, harapan bangsa dan negara kita, bahkan harapan daripada ulama-ulama kita, harapan semua umat Islam, harapan orang-orang yang sering memikirkan ini bagaimana Islam ini jaya. Kenapa tidak? Karena Islam ini pernah menguasai seantero dunia ini. 2/3 belahan bumi dikuasai oleh Islam. Andalusia itu Spanyol itu runtuh karena orang-orang pada meninggalkan Al-Quran, cinta dunia dan takut mati. Sebagaimana kita saksikan sekarang. Coba kita lihat, ya, saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, dia dihabisi semua. Berita terakhir ini, pada hari ini tidak salah, itu diserukan seluruh dunia untuk memboikot apa saja yang bisa diboikot. Untuk bagaimana caranya itu orang-orang Israel itu, yang orang-orang yang dianggap kera babi itu, bagaimana dia bisa perasaannya itu luluh. Betapa tidak, ya Allah, manusia di sana tidak ada nilainya. Tabiatnya itu bagaikan lebih kejam lagi daripada binatang. Kalau binatang itu harimau, harimau itu dia tidak pernah makan anaknya. Tapi itu kasihan saudara-saudara kita di sana, anak-anak sudah berapa puluhan ribu, sudah 58.000, dah salah 50.000 orang meninggal di sana. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana bisa menyelamatkan? Padahal ini tanggung jawab kita semua ini. Bagaimana bisa Palestina itu merdeka? Kita ini kalau dijajah, kita kan dijajah 350 tahun oleh Belanda, 3,5 abad oleh Jepang. Masya Allah, orang tua kita itu berjuang mati-matian dulu. Lalu kita ini ditakdirkan hidup di zaman abad 21 ini yang serba maju. Kita nikmat sekali hidup di abad-abad sekarang ini. Ya, sudah maju semua apa yang kita saksikan ini. Ada HP, ya, ada yang Android lagi, Masya Allah. Tetapi kadang-kadang kita bisa melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun juga kita berada. Baik dalam keadaan kita
beramai-ramai dalam keadaan begini kan bangkit itu iman. Karena al-iman yasidu wa yanqus, iman itu senantiasa naik turun. Ketika kita mengingatkan ini, bangkit ini keimanan, terasa nikmat ini iman. Tetapi ketika bersendirian, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang maha menguasai kita, Allah maha melihat, Allah maha segalanya. Olehnya itu pesan-pesan ini, takwa ini adalah pesan yang paling tentu kita manfaatkan untuk di hari Jumat ini. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang kedua adalah mari kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi, iman ini selalu naik turun. Kadang iman ini bisa lepas dengan pengaruh-pengaruh yang kan al-imanu wa yanqus. Iman itu kadang berubah-ubah, kadang naik dan turun. Iman ini bertambah dengan ketaatan, dan iman itu berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu jamaah yang berbahagia, sekali lagi mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah bekal sebaik-baik kita akan bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang berbahagia, terutama para santri ini yang ratusan di sini, kami saling mengingatkan, kita ingatkan bahwa mari kita bertahan di tempat pendidikan ini agar kita menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solehah yang perempuan. Kenapa? Karena kita ini adalah masa depan negara kita ini. Kalau pemuda-pemuda kita ini pada kuat, kokoh keimanannya, sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi, diantaranya Bilal bin Rabah, rela dia berpanas-panasan dengan mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahkan pemuda seperti Utsman bin Umair yang kaya raya, sehingga sepatunya itu dari emas. Dia juga setelah mengenal itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia naik di gunung, kemudian dia kibarkan itu bendera kalimat la ilaha illallah sampai dia babak belur. Coba, saking semangatnya waktu tempo dulu itu di zaman-zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian lahirlah orang-orang yang selalu memperjuangkan ini agama, mendakwakan kebaikan. Kenapa tidak? Kalau ini tidak ada orang yang memperjuangkan ini kebenaran, maka kemaksiatan itu atau kejahatan itu semakin banyak, dan itu akan sulit dihalau, sulit diberantas ketika kejahatan itu sudah merajalela di mana-mana, bahkan menjamur. Oleh itu menyampaikan kebenaran itu adalah kadang-kadang bisa wajib. Jamaah Jumat yang berbahagia, kemudian tentu nasihat yang terakhir adalah mari kita bersemangat karena itu adalah ruh menghafal Al-Quran, dan bukan sekedar dihafal saja, tetapi dia dipahami, dimaknai itu kandungan ayat yang kita baca, sehingga melahirkan orang-orang yang bisa menjadi ulama. Tidak menutup kemungkinan di sini akan lahir manusia-manusia yang punya kesalehan yang luar biasa, punya keilmuan yang kuat, punya tata kerama adab yang tinggi, sehingga dia bisa menjadi mujaddid, pembaharu yang tampil mengedepankan ini bagaimana Islam ini bisa jaya, insya Allah. Kita berdoa semua, karena Islam ini abad ke-21 adalah diperkirakan Islam ini akan jaya kembali sebagaimana jayanya di zaman Rasulullah sampai sahabat sampai tabi'in, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil azim, wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal kafirin walau karihal musyrikun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di khutbah yang kedua ini, sebelum kita berdoa, kami akan mengingatkan salah satu ayat dalam Al-Quran yang tempo tahun era 80-an terkenal sekali, yang disebut generasi 554. Generasi 554 ini adalah satu ayat yang ketika manusia, apalagi kalau sudah pernah beriman kemudian dia murtad, maka Allah akan mendatangkan suatu golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia dicintai? Karena dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafu lawmata la'im salika fadlullah ila akhir ayat. Dari ayat ini dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman. Nah, kita ini sudah punya iman sebenarnya. Ada cahaya, iman itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Ketika kita mengilmu Islam itu berarti ada cahaya, ada di relung-relung hati kita itu cahaya. Tinggal mau disinari bagaimana ini cahaya ini bisa tidak redup. Ya, kita mengilmu Islam, ada guru-guru kita di sini, masya Allah. Ada saudara-saudara kita, Ustaz Takbir sudah meninggal, Haji Hafid sudah meninggal. Ya, sebaya saya semua itu, saya berguru kepada beliau dengan pembinaan tarbiyah, sehingga semua ini bagaimana bisa kita ikut tarbiyah semua. Dan para petinggi-petinggi kita di Wahdah Islam itu tarbiyah semua, tidak ada yang tidak tarbiyah. Kenapa tidak? Dengan tarbiyahlah akan melahirkan kader-kader yang militan, kader-kader yang tangguh, kader-kader yang kokoh memperjuangkan ini agama. Jadi dipanggil oleh Allah kita semua, wahai orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman. May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Barang siapa yang murtad, artinya dia keluar lagi dari Islam, atau dia meninggalkan tabiat-tabiat ketaatan penyembahan kepada Allah, kemudian menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, saling mencintai. Dan itu adalah kenikmatan yang luar biasa kalau manakala kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai kita merasa mencintai Allah tetapi Allah tidak mencintai kita. Nauzubillah min dzalik. Olehnya itu, ketika kita diberikan iman, itu kenikmatan yang luar biasa. Dijaga baik-baik itu keimanan, dijaga betul-betul keimanan. Kemudian apa ciri-cirinya lagi itu? Yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad ini tanda kutip, bukan hanya tampil di medan perang sebagaimana saudara-saudara kita Hamas di Palestina. Saya ingat sekali itu intifada di tahun 80-an, supaya kita ini ingat ini, supaya kita semangat terus. Intifada, ya, yang pertama, terus kedua.
Itu Hamas tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah menurut ya ulama-ulama kita yang diulamakan, ya, tidak lama lagi akan seperti Ustadz Syekh Yasin, ya, Ahmad Yasin itu sudah meninggal dibom. Itu memperkirakan itu Palestina merdeka insya Allah tahun 2027. Itu inspirasi beliau, ya, karena dia ulama besar, ya, punya firasat yang punya karamah, punya kelebihan yang tidak sama dengan orang-orang yang lain. Itu memperkirakan Palestina itu merdeka tahun 2027 insya Allah. Dan ini sudah ada ambangnya, sudah ada pintunya, akan merdeka nanti Palestina. Bagaimana tidak kita ini semua menginginkan salat di Al-Aqsa, di Masjidil Aqsa. Kita ingin menginginkan semua salat, saudara-saudara kita semua di seluruh dunia ini menginginkan, karena kiblat pertama kita itu adalah Masjidil Al-Aqsa. Kemudian ayat tadi lagi, dan dia tidak takut kepada orang-orang yang suka mencela, dan ada orang-orang yang kerjanya mencela saja, mencela sana sini. Bahkan ya informasi terakhir itu yang selalu saya baca itu ya di media sosial, yang sesama penuntut ilmu biasa saling serang menyerang, naudzubillah min dzalik. Tahukah kalian di Mesir itu ada namanya Ikhwanul Muslimin? Kita dulu di situ semua itu Ikhwanul Muslimin. Nanti di belakangan ustadz kita berangkat ke Madinah menuntut ilmu, kemudian kita digambleng semua bagaimana pemahaman kita lebih baik lagi pemahaman kita. Jangan kita saling bermusuhan, sama-sama kita penuntut ilmu, apalagi saling mengejek, saling mencela sesama kita. Kemudian itulah karunia yang besar kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menginginkan, kita cinta kepada Allah dan Allah mencintai kita. Olehnya itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita disaksikan oleh para malaikat. Insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa surriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq alaina sabaran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestina, ikhwanana fi Palestina. Allahumma ansur mujahidina ikhwanana fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.